tidak ini kan lagi, langsung aja kita ke, nanti ini bisa dipelajari ke perancang menu ya. Oke, nah ini kalau kita lihat di alurnya adalah seperti ini. Ya. Apa namanya? Ini harus hafal di luar kepala ya, karena kegiatan ini adalah yang nantinya akan kalian praktekkan ya, atau kalian pelajari ketika nanti magang di rumah sakit. Ya. Jadi dimulai dari perancang menu, kemudian setelah itu pengadaan bahan makanan. Setelah itu dilanjutkan di penerimaan penyimpanan ya. Setelah itu, setelah makanan disimpan, kemudian sebagian disiapkan, maka kemudian dilakukan pengolahan ya. Setelah itu dilanjutkan dengan distribusi dan terakhir adalah penyajian. Nah, ini gambarannya adalah seperti ini. Kemudian pengertian menu sendiri adalah berasal dari bahasa Perancis ya, adalah suatu daftar yang tertulis secara rinci. Nah, ini artinya adalah bisa berupa daftar hidangan, bisa berupa susunan hidangan, atau bisa juga serangkaian hidangan. Pertanyaannya sekarang, kalau kalian ke kantin, menu itu berarti yang mana? Bunga, Bunga Larasati. Silakan dijawab. Daftar hidangan ya, Bu? Daftar hidangan. Ada yang lain? Kalau di rumah sakit, kira-kira menurut Bunga yang mana? Yang serangkaian hidangan untuk satu kali Serangkaian makan. hidangan atau susunan hidangan ya. Jadi apa namanya, institusi atau tempat itu menunjukkan apa namanya, arti ya, pengertian yang sendiri ya, seperti yang disampaikan Bunga tadi. Baik itu. Nah, sekarang penyampaian sendiri ini adalah merupakan sesuatu yang terpenting ya dalam banyak makanan. Orang itu eh, biasanya ya, atau menu itu merefleksikan suatu filosofi atau tujuan ataupun goal dari organisasi. Contoh misalnya kalian menyajikan menu eh, nasi kuning. Kira-kira ada nggak filosofinya dari penyajian menu nasi kuning? Hilma mungkin bisa menjelaskan. Hmm. Apa? Kok jelas yang keras? Ya, filosofi nasi kuning. Artinya kalau misalnya Hilma di suatu tempat kemudian disajikan nasi kuning, kira-kira merefleksikan apa? Hmm. Ya, syukuran ya. Tidak harus 17-an ya, tapi syukuran mungkin syukuran, rasa syukur ya, rasa syukur kepada Allah ya, dalam bentuk seperti itu. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya eh, goal dari organisasi kira-kira ada nggak Hilma punya contoh apa kira-kira contohnya? Apa kira-kira menu apa kira-kira ada? Kalau Jogja itu apa? Khasnya apa? Gudeg. Kira-kira gudeg itu bisa nggak menjadi suatu, kan organisasi kan, Mas Jogja itu kan masyarakat kan, masyarakat Jogja ya kan, organisasi kan sebenarnya. Nah, itu tadi gudeg misalnya ya, itu ada contoh menu. Jadi menu itu sendiri bisa merefleksikan ini tadi ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan SDM ya. Ada biaya, tenaga, bahan dan pemasok. Artinya apa? Ketika kita punya sedikit uang, maka tidak mungkin kita menyediakan menu yang mewah. Gampangannya seperti itu. Tapi ketika kita punya uang, maka kita menyediakan menu yang berbeda dari yang biasanya.
Ya, itu satu. Kalau yang terkait dengan tenaga, ketika kita punya tenaga terampil, maka menu yang disajikan pun akan bermacam-macam atau bervariasi. Kalau di rumah sakit biasanya menu atau hidangan yang disajikan nanti akan bervariasi, ya baik itu bentuknya, apa namanya, mungkin bisa isinya, ya atau jenisnya. Nah, dan seterusnya. Jadi semakin terampil biasanya tenaganya, maka menu yang disajikan juga semakin bagus, ya, semakin enak, semakin bervariasi dan seterusnya. Ya. Kemudian ketersediaan bahan juga begitu. Ya, kalau bahannya terbatas, semacam pada saat kita misalnya darurat, ya, bencana dan seterusnya, tentunya bahan makanan juga tidak sebanyak yang bisa kita sajikan ketika keadaan normal seperti itu. Ya. Ini sekarang kalau ditanya tujuan dengan menu untuk apa? Yang pertama adalah untuk menyajikan makanan bergizi, ya. Karena kita memang orang yang kita dari gizi, ya. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan selera. Itu pasti. Jangan sampai kita menyajikan makanan atau menyusun menu tetapi tidak menimbulkan selera. Kemudian yang ketiga, makanan disajikan itu harus menarik dan memenuhi kebutuhan klien. Dan berikutnya adalah sesuai dengan syarat alokasi dana, itu pasti. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk yang ketiga, makanan yang menarik untuk memenuhi kebutuhan klien. Kenapa kok harus menarik dan memenuhi kebutuhan klien? Alvina, Alvina Febri. Alvina, Alvina Febri. Kalau saya panggil tidak jawab, berarti bisa saya beri tanda minus. Baik, Alvina nggak ada, berarti coba Pramita dijawab. Pramita Eka. Untuk ini Bu, menarik menarik kepuasan klien. Kenapa kok harus menarik dan untuk memenuhi kebutuhan klien? Ya, Intinya di situ. Gimana Pramita? gimana Ibu? Coba dijelaskan tentang ini, kata-kata menarik dan memenuhi kebutuhan klien. Agar klien suka dengan Hmm. Gimana, Pramita? Suaranya nggak ada loh, Pramita. Iya, Pramita Eka. Suaranya nggak ada. Pramita. Alvina, apakah sudah ada? Alvina? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Permisi Ya. Bu, Ah, gimana Pramita? sinyalnya ini jelek Bu. Ya, kalau sudah bagus. Coba dijelaskan. Sudah insya Allah. Alasannya itu untuk
menggugah selera makan klien, kemudian memberikan nutrisi yang tepat bagi tubuh, meningkatkan kepuasan, serta membangun kepercayaan dan loyalitas terhadap penyedia makanan. Ya, oke, lanjut ya harusnya ditambah juga sehingga makanan yang disajikan bisa memenuhi kebutuhan klien, ya. Ya. Artinya itu. Oke, baik kita lanjut. Nah sekarang faktor yang mempengaruhi pelayanan. Ada beberapa faktor, ya. Yang pertama adalah dari segi konsumen. Jadi ketika kita merencanakan menu, kita harus melihat umur atau usia. Ya. Bayi dan lansia tentunya akan beda. Bayi dewasa, lansia, ya, atau ibu hamil tentunya akan beda. Jadi kita harus melihat itu. Kemudian kondisi konsumennya atau kliennya, apakah dia sehat ataukah sakit. Kemudian kebiasaan makan mayoritas ya, ini adalah lingkungan hidup, sosial budaya maupun tempat asal. Ini juga contoh misalnya orang Bali tidak makan daging sapi. Nah, maka ketika kalian nanti di Bali ya itu diperhitungkan ya. Misalnya kita di lingkup yang banyak orang Islam misalnya yang tidak makan daging babi, maka itu juga akan diperhatikan ya. Contoh misalnya kalau kalian nanti misalnya suatu saat ke Cina ya, ke Cina, Hong Kong ya, dengan maskapai yang punyanya China Airlines ataupun yang negara non Islam, maka kalian pasti akan ditanya ya Muslim atau bukan. Kalau Muslim nanti pada saat terbang ya di atas di pesawat maka kalian akan disajikan menu yang sesuai syarat Muslim. Tapi ketika kalian Muslim tapi tidak mengatakan bahwa kalian tidak mengatakan apa-apa ya, ya nanti ketika di pesawat kalian akan disajikan makanan sesuai dengan yang mereka apa namanya atau kebiasaan mereka sehari-hari. Jadi bisa jadi ada babinya, ya bisa jadi ada yang uh, apa namanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah seperti itu. Ya. Ini. Jadi ketika nanti misalnya kalian ditugaskan di daerah-daerah tertentu ya di daerah di Indonesia ya, misalnya atau di luar negeri maka kalian harus lihat ini ya belum tentu makanan dari tempat kalian itu bisa diterima oleh orang setempat ya contoh misalnya uh, beberapa tahun yang lalu ya beberapa waktu misalnya mahasiswa dari Jogja PKL ya praktek di rumah sakit di Surabaya. Salah satu menu yang disajikan adalah menu apa namanya menu bayam ya menu bening bayam. Nah sajikan benar namanya sama bening bayam, tapi ternyata cara ngolahnya beda. Mahasiswa dari Jogja itu kalau memasak atau mengolah bening bayam itu menggunakan gula dari gula Jawa, ya, sehingga tampilannya adalah coklat. Ya, jadi kuahnya menjadi coklat. Tapi ketika sementara orang Jawa Timur sendiri punya kebiasaan untuk bening bayam, gulanya digunakan adalah gula putih. Ya, sehingga tampilannya adalah putih. Nah, perbedaan penampilan itu aja sudah membuat orang menjadi bertanya-tanya, ini masakan dari mana dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga itu juga akan mempengaruhi ya makanan tersebut akan dimakan atau tidak ya itu yang harus berkaitan. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah konsumen ya dan yang terakhir adalah kondisi khusus ya, misalnya haji, bencana alam, pidana, atlet dan sebagainya. Termasuk kalau kalian nanti misalnya mau penelitian di lapas ya, yang meneliti narapidana nah itu mereka punya aturan sendiri ya untuk merencanakan menu. Mereka tidak berdasarkan Kemenkes tetapi berdasarkan dari Kemenkumham ya. Nah berikutnya adalah kecukupan gizi. Nah ini kalau ini kalian pasti sudah tahu ya bahwa bisa untuk acuan ya bisa untuk acuan merencanakan menu untuk orang banyak. Ya. Karena SPMI itu adalah orang banyak ya bukan individu ya tidak seperti JBDJK. Maka
Karena kelompok, maka yang dipakai acuan untuk orang sehat adalah AKG, ya, angka kecukupan gizi. Yang kedua, kalian juga bisa mengacu pada pedoman umum gizi seimbang. Dan yang terakhir adalah panduan untuk pengaturan. Ini kalau misalnya sakit ya, misalnya menggunakan penuntun diet, ya, penuntun diet ataupun penuntun acuan yang lain. Itu kecukupan gizi. Nah, kemudian untuk aspek manajerial ada dana, ada SCM, ya, tadi yang sudah saya jelaskan, ya, ada dan policy. Ya. Policy itu kebijakan, ya, karena kebijakan itu juga menentukan berapa biayanya. Jadi biasanya kebijakan policy ini katanya dengan dana ataupun pengadaan peralatan. Ya. Kemudian aspek musik, nah ini ada iklim, ya, cuaca. Kalau ditanya menu apa yang cocok dengan iklim kemarau, menu apa kira-kira? Contoh-contoh menu yang cocok disajikan pada saat kemarau. Nabila? Nabila sudah ada? Ini Bu. Bisa diberikan contoh Nabila? Oh, Nabilanya ada dua ya? Nabila Resti sama Nabila Mutia. Ayo Nabila Resti. Reswara kok Resti. Makanan yang seger-seger Bu, seperti es krim. Kalau sayur apa? Kalau sayur? Capcay, Bu. Capcay kuah. Iya, Ibu. Itu sebenarnya sayuran berkuah. Ya, sebenarnya kalau kemarau ya sayuran berkuah. Kalau musim hujan? Sayur sop Bu, yang hangat. Yang hangat. Itu juga bisa ya. Baik, jadi adanya sayuran berkuah itu bisa juga sih musim hujan, bisa di musim kemarau, ya. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan dingin-dingin tadi memang lebih cocok untuk yang musim kemarau. Ya itu contohnya. Ya. Oke, kemudian tren menu, nah ini juga menjadi pilihan di masyarakat ya. Seperti sekarang apa kira-kira tren menu? Contoh tren menu yang sekarang apa? Orang lo bang itu tuang. Ini. Siapa Bu? Orang lo tuang. Tuang tuh apa? Minuman. Apa kira-kira tren menu yang sekarang apa contohnya? Ini Aza ini di mana ini Aza? Maaf Ibu, ada emang orang-orang tuh kalau di motor emang. Diberikan contoh aja tren menu makanan di masyarakat sekarang apa? Contohnya? Tren menu biasanya ada stick Bu, katsu ayam. Nah, katsu ayam misalnya, ya. Misalnya itu, kamu gimana ini kok rame banget? Ya, itu contohnya ya. Maaf Ibu, lanjut di jalan Ibu. Oke, sekarang pilihan makanan. Pilihan makanan ini juga menjadi apa namanya suatu pertimbangan ya, pertimbangan ya untuk menetapkan suatu menu. Lanjut, nah ini langkah-langkah. Nah, ada langkah yang harus kalian patuhi ya. Ada mulai dari timnya, kemudian macam menunya, apakah menu standar ataukah pilihan, ataukah menu diet ataukah non diet ataukah formula. Nah, formula itu contohnya untuk makanan cair misalnya seperti itu. Kemudian lama siklus. Nah, kita sepakat ya 10 hari plus 1. Walaupun sebenarnya menu ada juga yang siklus dengan siklus 5 hari, 7 hari, 15 hari. Jadi tidak semuanya 10 hari ya. Kemudian ada pola menu. Pola ini adalah untuk menentukan berapa makan utama, berapa kali selingan. Ya. Ini adalah
pola menu ideal ya, dengan makan utama 3 kali dan selingan 2 kali. Nah, tentunya untuk menetapkan pola menu ini kaitannya juga dengan biaya atau dana. Kalau misalnya dananya terbatas, ya biasanya hanya makan utama saja 3 kali. Karena memang ini mengacu pada pola makan orang Indonesia. Ya, sehari makan 3 kali. Tapi ketika misalnya ada uang tambahan atau uang lebih, maka bisa ditambahkan selingan. Dan selingan tidak juga harus 2 kali. Ya, bisa 1 kali, bisa 3 kali juga. Ya, tergantung kalau misalnya orang DM gitu ya, yang menu orang DM ya berarti ada 3 kali makan, 3 kali selingan. Ada juga orang DM yang hanya 3 kali makan, 2 kali selingan misalnya seperti itu. Ya, jadi pola menu ini tergantung dari biaya juga dari kondisi. Ya. Kemudian standar porsi. Standar porsi ini adalah frekuensi penggunaan bahan. Nah, ini biasanya standar porsi adalah ketetapan porsi yang diberikan ya pada klien. Nah, tentunya ini nanti akan ditambah ya atau dipengaruhi juga oleh dengan frekuensi penggunaan bahan. Kemudian setelah dari standar porsi ditentukan, maka kalian harus menyusun yang namanya master menu. Master ini adalah plotting, ya, plotting bahan makanan. Isinya adalah nama bahan makanan, bukan nama hidangan. Nah, mahasiswa itu sering keliru di sini, membedakan antara master menu dengan format. Master menu, ingat ya, ini adalah berupa plotting nama bahan. Sedangkan format menu adalah plotting ya, nama atau daftar nama hidangan. Nah, jadi ini sudah harus dicatat. Nah, jadi terakhir penilaian. Nah, jadi nanti tugasnya adalah kalian pertama menetapkan timnya dulu, kemudian menetapkan macamnya, kemudian juga lama siklusnya, kemudian polanya, setelah itu menetapkan standar porsinya. Kalau ini sudah, maka lanjut ke master menu dan terakhir adalah format. Kira-kira sampai di sini ada yang tanyakan? Belum, Ibu. Belum ya? Nah, nanti silakan dicoba ya. Nah, sekarang siapa tim penyusun menu? Kalau di instalasi gizi menurut kalian siapa? Coba Salsa dijawab. Tim penyusun menu menurut Salsa siapa saja? Sebentar, Ibu. Dietitian atau ahli gizinya, Ibu, sama chef. Ada lagi? Dietitian, ahli gizi, chef atau juru masak ya? Atau bisa juga namanya pramu masak, itu sama ya. Apa lagi? Ada lagi? Tenaga boganya, Ibu. Tenaga boga itu ya juru masak itu tadi. Atau namanya lain adalah pramu masak. Ada lagi? Itu saja, Ibu. Itu aja tahunya. Oke. Iya. Nah, biasanya tambah lagi satu manajemen. Ya, manajemen. Karena manajemen inilah yang punya tadi kuasa untuk uang dan sebagainya. Jadi selain ahli gizi ya, atau dietitiannya tadi ada chef atau pramu masak ya atau juru masak, kemudian dari manajemen. Bisa. Baik, tapi sudah benar. Untuk selanjutnya, kalau catering, kira-kira siapa? Ivana, bisa dijawab? Ivana Kabis, Iya, Bu. Apa kira-kira kalau catering? Catering siapa tim penyusun menunya?
Untuk catering, untuk penyusun menu utama itu ahli gizi Bu atau dietitian, dan untuk yang bantu bisa juru masak dan chef juga Bu. Kalau cateringnya nggak punya ahli gizi, siapa kira-kira? Chef Bu. Chef. Oke, hanya chef saja atau pramu masak tadi? Ada yang Ya, lain? dibantu dengan tenaga bukannya Bu. Chef itu pramu masaknya ya. Iya Bu. Sebenarnya satu lagi di catering itu ada lagi yang sering ya menetapkan adalah ownernya, pemiliknya, pemilik catering itu punya kuasa untuk menetapkan menu. Jadi tidak hanya chef atau pramu masaknya, tapi juga ownernya, ya. Karena memang ahli gizi belum tentu ada di catering, ya. Walaupun sekarang sudah mulai banyak ya, karena ada persyaratan dari apa namanya SKB Menteri, ya. Jadi surat keputusan bersama ya antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Pariwisata, ya. Kemudian satu lagi apa itu? Nah itu mensyaratkan bahwa catering harus punya, kalau untuk pendirian catering harus ada ahli gizinya. Tapi sudah benar ya, jadi nanti tambah owner. Nah sekarang yang terakhir untuk ahli gizi kira-kira siapa? Ahli gizi untuk panti Weda kira-kira Aurelia. Iya, Ibu. Kalau menurut Aurelia di Panti Breda, siapa yang menetapkan menu? Bisa chef, Ibu, atau kepala Hmm. pengelola dapur, Hmm. sama pengurus atau perwakilan pihak panti, Ibu. Ya, oke, betul. 100 ya. Kalau misalnya dan tambah satu lagi, kalau misalnya nanti pantinya adalah dari uh, negeri ya atau pihak pemerintah, Panti Breda itu pengelolanya ada pemerintah sama pengelolanya dari swasta. Kalau swasta seperti yang Aurelia sebutkan tadi. Tapi ketika itu berkaitan dengan pemerintah, maka biasanya pemerintah, panti berda pemerintah itu akan kerjasama dengan puskesmas terdekat atau balai kesehatan terdekat yang ada ahli gizinya. Nah, sehingga menu biasa ditetapkan oleh ahli gizi bukan di panti berdanya, tetapi ada di puskesmas. Itu yang terjadi di kita. Tapi untuk sekarang ada juga, kalau di Jogja itu ada juga panti berada yang punya ahli gizi yaitu di kota itu satu-satunya ya, sementara yang di provinsi itu malah tidak ada ahli gizinya ya, mereka kerjasama dengan puskesmas ya. Oke, ini sudah benar. Lanjut ya, tipe standar dan pilihan. Nah sekarang kalau saya tanya Maudi, Iya, Ibu. menu standar dan menu pilihan kamu pilih yang mana sebagai seorang manajer? Menu standar. Standar, kenapa kok standar? Kenapa Maudi milih standar bukan menu pilihan? Karena efisien biaya, Ibu. Efisien biaya, hanya itu saja? Hanya satu saja? Dan ketepatan gizinya. Kepan gizi? Enggak juga, bukan. Kalau gizi dua-duanya sama. Apa selain biaya, oke, betul. Ada enggak? Kenapa kok milih standar? Lebih mudah menyusunnya yang standar atau pilihan? Standar. Menu standar, harusnya itu jawabannya. Ya, selain biaya, tenaga, dan sebagainya. Karena menu standar itu lebih relatif lebih mudah ya bagi kalian untuk menyusun. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau dari sisi konsumen, mana yang dipilih oleh pasien? Amelia?
Ya, Ibu. Pilihan, Bu. Menu pilihan. Kenapa konsumen lebih memilih menu pilihan? Atau kalau Amelia sebagai konsumennya, kenapa memilih menu pilihan, bukan menu standar? Soalnya lebih variasi, Bu. Apalagi? Selain Sama kalau ada alergi bisa request yang alergi itu apa aja. hanya itu? Ya, Ibu. Oke. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Bisa sesuai keinginan kita, Ibu. Nah, betul. Jadi kuncinya itu sebenarnya. Bisa sesuai dengan selera atau keinginan kita, ya. Tapi bagi yang membuat menu pilihan itu lebih rumit ya, karena harus ada choice-nya. Misalnya kalau roti harus ada dengannya, ya, misalnya dengan nasi atau dengan mie dan sebagainya. Jadi lebih rumit, ya. Itu. Nah, kemudian ini contohnya menu standar, ya. Menu standar ya, menu seperti tadi. Dan kalau menu pilihan, selalu di sini ada choice-nya. Nah, ini kalau di rumah sakit menu standar diberikan di kelas 1, di kelas 3, ya, tapi ada juga rumah sakit kecil itu yang memberikan di kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kalau menu pilihan itu biasanya diberikan di VIP, bahkan bisa juga tapi di kelas 1. Ya, jadi kelas 1 VIP, VIP. Ya. Jadi ini tergantung dari macam rumah sakitnya, ya, atau kemudian kelasnya juga. Ya. Ini yang lain, ya. Saya rasa sudah dibaca. Nah, sekarang siklus menu. Ini yang penting, siklus menu itu ada deretan atau putaran. Yang perlu kalian tahu adalah di sini. Deretan menu itu ada 5 hari, 7 hari, 10, dan 15. Nah, apa yang membedakan? 5 hari dan 7 hari itu dasarnya adalah hari-hari dalam 1 minggu. Ya, hari-hari dalam 1 minggu. Misalnya kalau 5 hari ya Senin sampai Jumat. Ya. Kemudian kalau 7 ya berarti 7 dari Senin sampai Minggu. Nah, seperti itu. Tapi yang untuk 10 dan 15 hari ini adalah dasarnya tanggalan. Ya. Misalnya menu 1 itu adalah untuk tanggal 1, 11, 21. 31 tidak masuk di menu 1. Kenapa? Karena ditinggal 31. Maka kalau tanggal 1 diterapkan menu 1, maka tanggal 1 bingung mau menerapkan menu keberapa. Ya. Sehingga khusus tanggal 31 itu adalah sendiri yang disebut sebagai menu 11 atau menu cadangan. Kira-kira paham? Bisa dipahami? Saya ulang ya. 5 hari, 7 hari dasarnya adalah hari-hari dalam 1 minggu. 5 hari dari Senin sampai Jumat, 7 hari dari Senin sampai Minggu. Sedangkan 10 dan 15 hari ini adalah menu berdasarkan tanggalan. Jadi ketika misalnya menu 2, kapan menu 2 diterapkan? Yaitu ketika tanggal 2, 12, 22. Kemudian kalau misalnya menu 8, maka menu 8 itu akan diterapkan di tanggal 8, 18, dan 28. Bagaimana dengan menu 1? Menu 1 diterapkan untuk tanggal 1, 11, 21, ya. Dan untuk tanggal 31 ada menu sendiri yang disebut sebagai menu 11 atau menu cadangan. Jadi berbeda. Nah, sekarang yang 15 hari. Menu 1 digunakan untuk tanggal 1 dan tanggal 16. Ya, sementara untuk tanggal 31 tetap 31 tetap menggunakan yang namanya menu 11 atau menu cadangan. Ya. Kalau 15 hari ya berarti menggunakan menu khusus atau menu cadangan. Ya. Itu ya, kira-kira. Baik, lanjut. Nah, sekarang pola menu tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini adalah berdasarkan kebiasaan makan, ya. Kemudian contohnya seperti ini. Nah, pola ini harus sama.
Kalian kalau misalnya membuat untuk menu, misalnya tadi ya 5 hari atau 7 hari, pola menu yang dibuat hanya satu. Tidak setiap hari berbeda-beda. Tidak ya. Tapi hanya satu dan itu berlaku untuk menu pertama ya, menu 1 sampai menu 10. Atau misalnya kalau tanggalan ya berarti nanti berdasarkan tadi menu 1 sampai 10. Atau kalau hari ya berarti mulai Senin sampai Minggu atau Senin sampai Jumat. Ya, itu menu sama, polanya sama, jadi tidak berganti-ganti. Nah, untuk membuat pola ini tadi ya kita sudah sepakat tergantung dari duitnya, tergantung dari kebiasaan. Yang perlu diperhatikan adalah di sini. Ketika ini di sini misalnya nasi ada ya, garing penukar, maka nasi ini bisa diganti dengan mie, ya, misalnya dengan ubi dan sebagainya. Tapi ketika di sini hanya nasi tanpa ada kata penukar, maka setiap hari atau setiap pagi konsumen akan mendapatkan nasi. Tidak ada menu yang lainnya. Jadi hanya nasi. Kemudian juga dengan lauk hewani, lauk nabati, garing. Karena di sini garing, ya maka bisa jadi pagi ini diberikan lauk hewani, besok pagi diberikan lauk nabati. Karena di sini garing. Nah, sementara yang siang tertulisnya adalah lauk hewani. Berarti pasien itu memang mendapatkan lauk hewani. Ya, ada juga lauk nabati sendiri dan sayuran sendiri juga buah atau puding. Nah, khusus buah atau puding ini pasien berarti di siang hari bisa mendapatkan buah, bisa mendapatkan puding. Ya. Sedangkan malam hari buah berarti mereka memang setiap harinya, setiap malamnya akan mendapatkan buah. Jadi cara membaca pola menu adalah seperti ini. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini cara yang lain. Di sini ada jumlah porsi. Kalau tadi tidak ada porsinya, di sini ada porsi. Ini adalah untuk atau berguna untuk menetapkan menu pasien diet. Ya, contoh misalnya PETP. PETP itu di antara jenis makanan ini ya, jenis misalnya lauk hewani, lauk nabati, dan teh. Ini mana yang double kira-kira? Kalau TTP. Jenis makanan mana yang double? Alifas Sahira. Alifas Sahira. Ada Alifas? Alifas? Tadi yang nggak ada Alvina. Alvira nggak ada? Iya, Ibu. Kalau TETP jenis makanan mana yang double? Ayo. Yang mana? Semester 5 loh, harus bisa jawab. Ayo. Teman-temannya mungkin ada yang tahu? Izin menjawab Ibu. Hmm. Juga biasanya kalau TETP itu yang double itu lauk hewaninya Ibu. Biasanya ada tambahan ekstra putih telur. Betul. Boleh nggak kalau telurnya tidak putel? Boleh Ibu, itu kembali disesuaikan kembali dengan peraturan dari rumah sakitnya Ibu. Ya,
Selain dari peraturan rumah sakit juga kondisi pasien dan satu lagi adalah dananya ya. Jadi tidak harus putel, memang putel itu paling gampang ya, tapi bisa juga ekstrak dalam bentuk telur utuh ya, telur utuh. Atau juga boleh kalau misalnya dalam bentuk hidangan lauk hewani yang lain juga boleh. Misalnya ikan dengan daging, misalnya seperti itu juga boleh ya. Baik, ini lanjut. Nah, sekarang sutut ya, ada pagi, siang, sore, malam ya, tergantung. Kemudian ini contoh standar porsi ya. Ini kalau misalnya menggunakan cair ya, komersial itu biasanya seperti ini. Jadi kalau menggunakan gram ya sekitar 45 sampai 50 gram per kali pemberian ya, tapi kalau dalam bentuk cairan berupa formula ya itu adalah sekitar 250, ada juga sih yang 200 ya, biasanya 200 sampai 250 per kali pemberian ya, itu tergantung dari dietnya ya, tapi rata-rata diberikan untuk formula itu adalah hanya 250. Nah, pertimbangannya apa 250? Karena di sini kapasitas lambung itu hanya bisa menerima 250. Kalau di atas 250 maka biasanya pasien akan mual atau muntah ya. Nah, sehingga dalam pertimbangan kondisi tersebut maka setiap kali pemberian formula rumah sakit hanya sebatas 250, 200 sampai 250. Itu ya. Kemudian contoh untuk yang sonde, silakan. Sonde itu kalau bahasa Inggris adalah pakai S. Nah, kalau pakai Z seperti ini dari bahasa Belanda. Ya. Biasanya yang banyak menggunakan sonde seperti ini adalah rumah sakit. Contoh kalau di Jogja adalah Bethesda. Ya. Rumah sakit Belanda biasanya menggunakan kata sonde, ya, bukan menggunakan huruf S tapi menggunakan Z. Ya. Itu kemudian ini juga sunita susu ya, kalau untuk formula nanti kita ketemu lagi di formula ini bisa digunakan. Nah, ini yang biasa ya, atau jenis biasa ini punyanya satu rumah sakit besar ya. Kalau kita lihat dagingnya hanya 40 gram ya. Tentunya untuk menentukan berapa beratnya ya, atau berapa banyaknya ya tergantung dari biaya atau dana ya yang diberikan. Nah, contohnya seperti ini, baik lauk, hewani, nabati, sayur maupun buah. Kemudian frekuensi bahan, oh ya satu lagi yang mau saya jelaskan di sini, untuk sayur, kalau kalian lihat di sini, ya sayur 75, 60, 50, jadi hanya sebatas 50, 60, 75. Nah, kenapa kok lebih kecil dari 100, sementara kalian di GDDK itu selalu ya kalau untuk orang sehat adalah 100 sampai 150 gram. Kalau di rumah sakit jarang rumah sakit memberikan gram sayur itu lebih dari 100 ya, rata-rata malah kurang dari 100 seperti contohnya ini. Nah, ini pertimbangannya adalah karena sayur itu banyak tidak dikonsumsi, artinya sisa sayur itu banyak ya kalau di rumah sakit. Nah, kalau banyak berarti akan terjadi pemborosan. Sayang kan kalau nggak dimakan. Jadi di situ ada pemborosan dari sayur sendiri. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan gizinya karena sayuran diberikan hanya sedikit tidak sesuai dengan yang sudah kalian pelajari, maka ahli gizi di rumah sakit itu untuk mengimbanginya dengan menambah jumlah ya gram atau berat daripada buah. Kira-kira kalau kalian sebagai pasien, kalian milih mana, sayur atau buah? Buah, Ibu. Buah. Hanya sayangnya buah mahal kan? Sehingga di sisi lain memang itu tadi ya terbentuk pada biaya, tapi di sisi lain pasien suka. Ya, nah, seperti itu. Jadi imbangannya untuk sayur yang lebih sedikit dari berat yang dianjurkan, maka buah dinaikkan ya untuk beratnya seperti itu. Ya. Oke, frekuensi adalah jumlahnya ya
Nah, yang perlu saya sampaikan di sini dalam membuat preferensi, misalnya di sini buah pisang Ambon misalnya 2, maka pisang Ambon dalam 10 hari ya atau 10 tadi ya, 10 kan 10 siklusnya 10 plus 1 ya, 10 hari plus 1. Maka 2 itu bisa saja dibuat atau digunakan di menu 4 sama menu 6 misalnya. Misalnya seperti itu. Kalau tempe di sini misalnya 11, berarti tempe itu dalam setiap hari dipakai. Ada tempe, menu tempe itu tiap hari ada. Nah, yang satu berarti ada dalam 1 hari menu tempe digunakan 2 kali. Mungkin pagi sama siang atau pagi sama malam misalnya seperti itu. Itu kalau 11 seperti ini. Sementara 10 berarti tahu misalnya 10. Berarti tahu itu diberikan setiap hari ya selama 10 hari. Nah, yang berikutnya adalah tanda plus. Tanda plus 1 itu adalah khusus untuk tanggal 11 tadi. Ya, atau menu cadangan. Jadi plus 1 itu digunakan ketika ada tanggal 31 atau menu cadangan tadi. Ya, jadi ini adalah terus dipikirkan untuk standar seperti itu. Sampai ke sini kira-kira paham? Ya, paham kira-kira? Baik, saya rasa saya anggap kalian paham ya, dan nanti saya tugasnya sudah benar. Kemudian masternya plotting seperti saya sampaikan, bentuknya adalah seperti ini, ya, atau seperti ini jika boleh ke bawah. Ini adalah menu, ya, menu 1, menu 2, dan seterusnya sampai 11. Kemudian ke kanan adalah waktu makan, pagi, siang, malam. Ya. Kemudian kalian boleh plotting untuk bahannya. Nah, kegunaannya apa untuk plotting ini? Ini adalah satu untuk pasien atau klien itu tidak bosan. Yang kedua adalah kaitannya dengan biaya. Contoh misalnya, bayangkan kalau daging sapi itu misalnya banyak sekali preferensinya. Maka konsekuensi yang harus diterima oleh catering ataupun ya, instalasi gizi adalah uang ya, atau biaya untuk beli daging sapi ya, yang banyak ya, artinya daging sapi akan menyedot biaya yang sudah ditetapkan ya. Contoh yang lain adalah selain ini adalah variasi adalah berikutnya adalah untuk mencegah kebosanan. Nah, sekarang bayangkan bahwa kalau misalnya pagi ya misalnya ayam, siang ayam, sore ayam, maka apa yang terjadi? Pasti pasiennya atau kliennya akan protes. Berikan bahan yang sama, nah, tentunya pasti akan membuat pasien atau klien menjadi tidak nyaman ya, atau bisa jadi tidak mau makan seperti itu. Nah, jadi ini yang disebut sebagai master. Nah, dan terakhir adalah format menu. Ingat bahwa kalau master itu adalah nama bahannya, ya belum ada hidangannya. Sedangkan di format ini sudah ada nama hidangannya. Ya. Misalnya ayam bacem, tempe goreng, dan seterusnya. Dan ini tentunya padu padannya ini adalah keahlian dari ahli gizi. Ingat bahwa salah satu kompetensi ahli gizi adalah bisa menyusun menu yang seimbang ya dengan susunan seperti ini ya, di format menu. Nah, ini contoh yang lain ya, kalian bisa nanti membuat sendiri ya. Tugas kalian adalah nanti menyusun menu 10 hari plus 1 untuk menu 11. Nah, kemudian untuk mendapatkan nama-nama hidangan tadi, maka kalian butuh yang namanya katalog resep. Ya, katalog resep. Setiap instalasi gizi pasti ada katalognya. Karena apa? Ini memudahkan ketika menyusun format menu. Baik, itu. Nah, kemudian terakhir, ya, setelah menu itu selesai, maka dilakukan trial and error ya, artinya
diuji coba, kemudian dinilaikan. Nah, untuk penilaian ke mana? Yang pertama adalah penilaian bisa ke staf ya, atau orang yang internal ya, misalnya pramusasinya sendiri, ahli gizinya ya, ataupun apa namanya ownernya ya. Nah, sementara yang eksternal nanti bisa berdasarkan survei dari pasien atau minta pendapat dari klien ya, terkait dengan menu yang sudah disajikan. Jadi seperti itu. Kemudian satu lagi, analisis nilai gizi dari setiap menu itu juga penting. Nah, kalian juga harus bisa menganalisis ya nilai gizi dari menu-menu yang sudah ada. Nah, nanti pada saat praktek di lapangan ya, di rumah sakit, besok kalian tugasnya salah satunya adalah menganalisis menu, nilai gizi dari menu yang sudah ada. Bahkan kalau misalnya nanti CI-nya menginginkan kalian membuat menu, kemudian menilai nilai gizinya, ya, maka kalian juga harus bisa membuat, ya, seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian terakhir adalah evaluasi nilai menu, ya. Kalian lihat bahwa total dari menu yang kalian buat itu berapa sih? Jadi total ini dari menu yang kalian sudah buat, kemudian kalian bandingkan dengan standar rumah sakit. Contoh misalnya kalau di sini 89%, artinya apa? Artinya menu yang kalian buat itu 2.400. Sementara standar makan rumah sakit ada sekitar sekian. Sehingga pemenuhan kebutuhan, pemenuhan dari menu yang kalian buat terhadap rumah sakit itu hanya 89%. Ya, dan seterusnya. Ini adalah cara membacanya ya, untuk mengevaluasi menu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke. Kemudian penilaian menu tadi ya sudah, penilaian menu kalau secara langsung baik itu dilakukan oleh internal maupun eksternal bisa melihat kesesuaian dengan pola menu. Ya, kadang-kadang menu yang disajikan bisa saja berubah, tetapi pola menunya adalah tetap. Ya. Kemudian penampilan, apakah warna, bentuk dan seterusnya. Nah, untuk penampilan rasa ini bisa menggunakan uji hedonik ya, atau uji hedonik itu adalah uji kesukaan atau juga bisa menggunakan uji cita rasa. Apa bedanya uji cita rasa dengan uji hedonik? Kalau hedonik adalah kesukaan, sedangkan cita rasa adalah sesuai dengan yang diinginkan. Artinya, misalnya rasa, jawabannya adalah enak, tidak enak, kurang enak, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau porsi, porsinya besar, kecil, ya cukup, nah seperti itu. Itu adalah uji cita rasa. Tapi kalau kesukaan ya seperti yang sudah kalian pahami, suka, sangat suka, tidak suka dan seterusnya. Mau berapa tahapan ya, boleh 4, boleh ganjil, boleh genap, tetapi biasanya sarannya adalah genap ya, karena biasanya kalau ganjil orang cenderung untuk milih tengah. Ya. Nah, berikutnya dengan usulan saran makanan ini seperti contohnya tadi. Udah, itu. Nah, kalian nanti harus bisa merencanakan menu di situ banyak makanan dengan menyusun menu 10+1. Ini kelompok ya. Silahkan nanti dibuat. Kelompoknya Mbak PJ, nanti silakan dibentuk ya. Masing-masing kelompok hanya 4-5 orang maksimal. Harapannya adalah 4. Begitu? Ada pertanyaan? Itu ada? Seminggu. Karena nanti ini ada 2. Bentar. Sudah? Ada lagi Mbak Ilma? Oke. Baik. Untuk selanjutnya,
kita beranjak ke perhitungan biaya. Ya, ini masih juga berkaitan dengan menu tadi. Ya. Di biaya ada beberapa pengertian yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama adalah biaya sendiri, ya, tersebut cost. Kemudian ada biaya satuan atau unit cost. Nah, ini biasanya disebut juga sebagai harga jual. Ya. Kemudian berikutnya adalah analisis biaya atau cost analysis. Itu adalah perhitungan biaya ya dalam beberapa makanan ini bisa berupa food cost-nya saja, bisa berupa juga biaya keseluruhan. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan hubungan produk, ada biaya langsung, ada biaya